Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya agar kita memulai berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas agar memimpin doanya. Baik anak-anak, berdoanya sudah selesai. Nah, agar kegiatan pembelajaran kita semakin nyaman, silahkan jika ada sampahnya di samping kiri kanan agar dibersihkan terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak ibu sudah membersihkannya. Nah, baiklah, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Mareta, Hadir, Bu. Selina, Hadir, Bu. Sri, Hadir, Bu. Marni, Hadir, Bu. Nantina. Hadir, Bu. Wah, baik sekali ya, hari ini kalian hadir semua. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita ingat dulu pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Selina, silahkan. Jenis-jenis akun terdiri dari akun real dan akun nominal, yang mana akun real terdiri dari harta, utang, modal, dan akun nominal terdiri dari beban dan pendapatan. Wah, benar sekali Selina. Nah, jadi minggu lalu kita telah membahas mengenai jenis-jenis akun. Jadi, jenis-jenis akun dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akun real dan yang kedua adalah akun nominal. Nah, akun real adalah akun yang disajikan dalam neraca seperti harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi seperti pendapatan dan beban. Nah, baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai tahapan siklus akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nantinya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang dokumen transaksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pencatatan transaksi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi jenis jurnal khusus. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi fungsi buku besar. Yang ketujuh, siswa mampu mengidentifikasi klasifikasi buku besar. Yang kedelapan, siswa mampu menjelaskan bentuk buku besar. Yang kesembilan, siswa mampu menjelaskan penyusunan neraca saldo. Yang kesepuluh, siswa mampu menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian. Kemudian, yang ke-11, siswa mampu menjelaskan cara membuat neraca lajur. Yang ke-12, siswa mampu menjelaskan penyusunan laporan laba rugi. Yang ke-13, siswa mampu menjelaskan penyusunan laporan perubahan ekuitas. Yang ke-14, siswa mampu menjelaskan penyusunan laporan posisi keuangan. Yang ke-15, siswa mampu menjelaskan penyusunan laporan arus kas. Dan yang ke-16, siswa mampu mengidentifikasi cara membukukan jurnal penutup. Anak-anak, silakan sekarang kalian perhatikan di atas meja. Di sini, Ibu sudah menyiapkan beberapa contoh dokumen transaksi. Selanjutnya,
Ibu ingin satu di antara kalian maju ke depan dan menuliskannya di papan tulis mengenai jenis dan nama dari dokumen transaksi yang ada di atas meja ini. Sekarang siapa yang ingin maju? Ya, Selina lagi. Silakan Selina. Nah, coba kalian perhatikan jawabannya di papan tulis. Dari jawaban yang sudah dituliskan Selina tadi di papan tulis, coba perhatikan apakah ada perbedaan jawaban dari yang kalian punya. Kemudian, apakah ada kesulitan dalam memahami dan membedakan jenis-jenis dokumen transaksi? Nah, baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai dokumen transaksi dan juga sudah dijawab oleh teman kalian Selina. Nah, setelah mengetahui dokumen transaksi, tahapan siklus akuntansi selanjutnya yaitu pencatatan transaksi. Salah satunya yaitu pencatatan transaksi baik ke dalam jurnal umum maupun ke dalam jurnal khusus. Nah, sekarang Ibu minta coba kalian gambarkan dan tunjukkan bagaimana sih bentuk dari jurnal umum itu. Untuk jurnal umum terdiri dari tanggal, yaitu tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Dan untuk kolom nomor SB adalah nomor kode bukti transaksi. Kolom ini digunakan untuk mencatat surat bukti. Untuk kolom akun keterangan digunakan untuk mencatat akun yang didebit atau dikredit beserta keterangan singkat. Sedangkan di kolom referensi adalah singkatan dari referensi. Kolom ini digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting ke akun buku besar. Untuk kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat jumlah akun yang akan dicatat di sebelah debit dan jumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian semua ke dalam 3 kelompok, yang mana masing-masing kelompok beranggotakan 2 orang. Kemudian, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, silakan di sini kalian perhatikan, Ibu akan menayangkan video ilustrasi dari tahapan siklus akuntansi. Silakan kalian cermati dan simak dengan baik agar kalian mengetahui dan memahami tahapan dari siklus akuntansi tersebut. Jika ada siswa yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 ingin bertanya? Oh, tidak. Kelompok 2 ingin bertanya? Tidak juga. Oh ya, kelompok 3 ingin bertanya. Ya, silahkan. Bertanya, Bu. Apa saja jenis-jenis laporan keuangan, Bu? Ya, bagus. Nah, nanti pertanyaan dari kelompok 3 itu akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok yang lainnya. Dan jangan lupa hasil diskusi kelompok agar dicatat dengan baik dan kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kalian menyajikan dan mempresentasikannya di depan kelas dari pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 3 tadi mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Ya, siapa yang mau maju ke depan kelas? Kelompok 1, baik, silakan. Saya mempresentasikan jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang disebut dengan income statement adalah laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau balance sheet.
Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode tersebut. Dan yang terakhir itu ada laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini adalah laporan yang berisi arus kas masuk atau kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Sekian Bu, terima kasih. Baik anak-anak, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Marni dari kelompok 1 tadi, jawabannya sudah benar ya. Jadi ada 4 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas, yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan, dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Marni dari kelompok 1 mengenai pengertian dari masing-masing keempat jenis laporan keuangan tersebut. Ya baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini siapakah yang dapat menyimpulkannya? Ya, benar sekali. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai dokumen transaksi, jurnal umum, kemudian tadi juga ada yang bertanya mengenai, Bu, apa saja sih jenis-jenis dari laporan keuangan itu? Nah, kemudian untuk minggu depan, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan dari siklus akuntansi. Kita akan mempelajari satu persatu tahapan dari siklus akuntansi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah anak-anak, untuk umpan balik pembelajaran kita pada hari ini, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku pada halaman 80. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta coba kalian pelajari dan pahami materi mengenai memproses entry jurnal. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai tahapan siklus akuntansi. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.